Keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin al-amalus sholih fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang lebih utama untuk beramal soleh dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan 10 hari pertama itu lebih utama dibandingkan bulan Ramadan. Wonten hadis menika ahabbul a'mal ilallah. Waktu ingkang nalika kita amal langkung dipun tresnani Allah. Maka kalau kita beramal soleh di 10 hari pertama, itu adalah waktu yang paling Allah cintai untuk beramal soleh. Min hadil ayyam al-ashr. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apa keutamaannya dapat melebihi keutamaan jihad fi sabilillah? Jawaban Nabi apa? Walal jihadu fi sabilillah. Keutamaannya dapat menandingi keutamaan jihad fi sabilillah. Maka kalau ada orang pergi jihad fi sabilillah dibandingkan amal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, pahalanya masih lebih besar beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji. Kecuali orang yang dia keluar jihad fi sabilillah dengan harta dan jiwanya lalu tidak pulang lagi atau mati syahid. Maka satu-satunya amal yang dapat menandingi adalah mati syahid. Maka kalau ada orang jihad pulang masih hidup, maka pahalanya masih lebih besar pahala beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu amalan apa yang bisa kita kerjakan? Amaliyah-amaliyah ingkang mutlak lan amaliyah-amaliyah ingkang muqayyad. Alhamdulillah. Ya, tikumullah. Amalan-amalan ingkang mutlak antara lain puasa. Kita saged memperbanyak ibadah puasa. Bisa dimulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1 sampai 8 menika ibadah ingkang sifatipun mutlak, ngata-ngatai amal soleh. Adapun Senin dan Kamis menika muqayyad poso Senin Kamis. Selanjutnya tanggal 9. Tanggal 9 itu khusus muqayyad, pahalanya menebus dosa, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Itu puasa Arafah, shaumu yaumi Arafah. Maka itu puasa yang bisa kita kerjakan 1 sampai 9. Adapun selain 9 dan Senin Kamis di hari tersebut sifatnya hanya memperbanyak amal soleh. Artinya boleh puasa, boleh tidak. Engkang sunnah muakkadah itu adalah tanggal 9. Lalu apalagi yang bisa kita perbanyak? Zikir. Kita bisa perbanyak zikir. Zikir ini ada zikir mutlak dan ada zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir yang sifatnya mutlak, umum. Kita bisa takbir kapan saja, berapa saja.
tahmid, tasbih, tahlil, DLL dan lain-lain. Bisa diperbanyak. Itu berlaku tanggal 1 sampai tanggal 8. Bahkan saat ini kapan saja. Kenapa 18 ditekankan? Karena anjuran memperbanyak amal soleh. Lalu tanggal 9 itu ada zikir muqayyad. Zikir setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya selama 5 hari, tanggal 9, 10, 11, 12, 13 sampai setelah asar. Itu zikir dengan bertakbir, sebagaimana takbir yang biasa dilafadzkan saat hari raya. Jadi Bapak Ibu bisa bertakbir. Takbirnya boleh 2 kali, boleh 3 kali. Baik yang 2 maupun 3 menika semua lafadz sahabat. Kantun milih mau 2 atau 3. Kemudian mengenai cara takbirnya, para ulama berbeda pendapat. Para ulama dalam mazhab Syafi'i takbir dikomando. Takbir itu dikomando, sebagaimana yang disebutkan oleh riwayat sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Tetapi Bapak Ibu nanti jangan kaget kalau ustadz-ustadz kita dari lulusan Madinah atau lulusan Timur Tengah yang notabene madhabnya Hambali dan Maliki, maka takbir itu tidak perlu dikomando. Sehingga nanti jangan kaget kalau ngaji ada ustadz bilang takbir tidak boleh dikomando. Jangan kaget pula ketemu ustadz yang lainnya takbir itu dikomando. Ini adalah bagian dari perbedaan pendapat. Saya tidak tahu di masjid ini madhabnya dikomando apa sendiri-sendiri. Ya. Oh, kombinasi. Ternyata di sini madhabnya kombinasi. Ada yang dikomando, ada yang sendiri-sendiri. Ya monggo saja. Ini mungkin saya kalau mau survei bisa saya random sampel yang random nih. Ini yang dikomando yang mana, yang kombinasi, yang di sendiri-sendiri yang mana? Ada yang takbirnya sendiri-sendiri? Yang mana? Oh, bersama. Baik. Monggo. Intinya tentang cara takbir itu ulama beda pendapat antara sendiri-sendiri dan dikomando. Dan zikir di tanggal 9, 10, 11, 12, 13 itu salah satu yang dijadikan bacaan zikir adalah takbir. Saya tidak tahu di sini apakah zikirnya takbir juga atau tidak. Kalau tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Di tempat lain itu seringkali takbirnya dimulai setelah maghrib. Padahal pernyataan Imam An-Nawawi di Al-Adhkarnya itu dimulai setelah subuh. Tarjih Muhammadiyah juga menyatakan dimulai setelah subuh tanggal 9. Tapi Masjid Adz-Dzakirin biasanya setelah maghrib tanggal 10. Emang kira-kira loh. Biasanya tanggal 9 atau 10 di sini? Baru subuh apa wis maghrib arep riyaya? Nah, padahal sunnahnya tanggal 9. Baru subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib. Tapi ternyata banyak masjid meninggalkan yang setelah subuh, zuhur, asar. Tahu-tahu mulainya setelah maghrib. Nah, saya tidak tahu itu dalilnya apa. Dalilnya apa, Pak? Oh, kebiasaan. Baik. Jadi monggo nanti
yang jadi imam di sini tinggal disampaikan ke jamaah, monggo mau takbir di komando atau sendiri-sendiri, intinya dimulai sejak setelah sholat subuh tanggal 9, bukan setelah maghrib. Itu di Tarjih Muhammadiyah seperti itu, di madhab Syafi'i juga begitu, itu sama setelah subuh. Tapi prakteknya Muhammadiyah maupun ormas yang lain itu setelah maghrib. Saya tidak tahu itu sumbernya dari mana, tapi biasanya begitu. Beda antara fatwa dengan praktek. Baik, apalagi yang bisa kita kerjakan? Perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah umum 1-9. Tanggal 10 khusus ibadah kurban. Nah, saya mengingatkan ke kita semua, Bapak Ibu yang punya kelapangan rezeki untuk ikut kurban. Yang punya kambing 1 sunnah kurban. Yang punya sapi sunnah kurban. Yang punya simpenan 1 dinar sunnah kurban. 1 dinar itu sekitar 3.825.000 rupiah. Saya bulatkan 4 juta. Ini yang tak sawang-sawang yang hadir di sini ketoknya semua punya rekening ada angka 4-nya. Ya. Iya. Ada angkanya 4, nolnya 6 Pak ya. Tidak cuma 4 tok ya. Baik. Nah, kan kalau matur tak sawang-sawang. Bisa jadi sawangannya sama aslinya berbeda. Karena dunia itu seperti sosmed. Ngelihat di sosmed, ganteng. Begitu ndelok nyatane lho kok ireng. Nah, beda, belum tentu sama dengan apa yang kita lihat.